bisa bisa deh. Nah, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Profesor Dr. Sparta, selaku dosen pembimbing akademik kami dalam mata kuliah akuntansi menengah 1. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami terkait inventaris masalah penilaian tambahan. Saya Rachel Azbia dan teman saya Rizky Kamala Nurhaliza akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Di sini ada sajian materi terkait chapter 9. Yang pertama itu ada lower of cost or net realizable value, terdiri dari nilai realisasi bersih, ilustrasi LCNRV, aplikasinya, kemudian mencatat nilai realisasi bersih, penggunaan penyisihan, pemulihan kerugian persediaan, dan evaluasi dasar penilaian terkait lower of cost net realizable value. Yang kedua ada value basis atau dasar penilaian yang terdiri dari nilai realisasi bersih, nilai penjualan mandiri relatif, dan komitmen pembelian. Lalu ada gross profit method atau konsep metode inventaris yang terdiri dari retail metode konvensional item khusus dan evaluasi metode. Kemudian ada retail inventory method atau metode persediaan eceran yang terdiri dari konsepnya, terus metode konvensional sama item khusus dan evaluasi terhadap metode tersebut. Yang terakhir ada presentasi dan analisis. Terdiri dari presentation of inventories and analysis of inventories. Nah, jadi seperti yang terlihat, investor memerlukan informasi yang sebanding tentang inventaris saat mengevaluasi pengecer laporan keuangan. Untuk penilaian lengkap, investor juga perlu menentukan apakah metode inventaris yang digunakan dalam perusahaan pengecer itu. Misalnya, perusahaan tersebut menggunakan FIFO atau average cost, atau mungkin kombinasi dari kedua metode tersebut. Dan kemudian investor akan menyesuaikan informasi keuangan perusahaan dengan metode umum. Hal itu dilanjutkan dengan investor akan menghitung metrik yang relevan tentang perusahaan seperti perputaran persediaannya, jumlah hari penjualan dalam persediaan, tingkat laba kotor, dan likuiditas pengukuran seperti rasio lancarnya. Perhitungan ini sangat penting karena persediaan merupakan komponen yang penting juga dari modal kerja, dan laba kotor ini yang dihasilkan dari penjualan persediaan yang sering dipandang sebagai item yang paling penting sebagai pendapatan dalam mengukur kemajuan perusahaan retail. Di sini ada nilai realisasi rendah biaya atau bersih atau LCNRV, dijelaskan dan terapkan aturan nilai realisasi yang lebih rendah dari biaya atau bersih karena persediaan ini dicatat sebesar biayanya. Namun jika persediaan menurun nilainya di bawah biaya asli, penyimpangan besar dari prinsip biaya historis akan terjadi. Apapun penurunan keusangannya, perubahan tingkat harga atau barang rusak perusahaan harus mencatat persediaan ke nilai realisasi bersih untuk melaporkan kerugian. Perusahaan meninggalkan prinsip biaya historis ketika utilitas masa depan atau penghasilan pendapatan merupakan kemampuan dari aset turun di bawah biaya aslinya.
Nah, di sini ada nilai realisasi bersih. Harus diingat bahwa biaya adalah harga perolehan persediaan yang dihitung dengan menggunakan salah satu sejarah metode berbasis biaya identifikasi khusus, biaya rata-rata, atau FIFO. Istilah realisasi bersih atau uh, net net revenue net revenue value mengacu pada jumlah bersih yang perusahaan harapkan untuk direalisasikan dari penjualan inventaris. Secara khusus, nilai realisasi bersih adalah perkiraan harga jual dalam kondisi normal bisnis, dikurangi estimasi biaya untuk menyelesaikan dan melakukan penjualan. Sini sebagai ilustrasinya, diasumsikan bahwa Mender AG memiliki persediaan yang belum selesai dengan biaya 950. Penjualan senilai 1.000, perkiraan biaya penyelesaian 50 dan perkiraan biaya penjualan 200. Maka nilai realisasi bersihnya dapat dihitung sebagai sini inventory value unfinished-nya yang belum selesai ada 1.000. Terus dikurangi dengan cost of completion-nya 50 dan estimate cost to sell-nya 200. Maka net realizable value-nya itu 750. Lalu ada contoh lagi. Mender melaporkan persediaan pada laporan posisi keuangannya di 750 euro. Dalam pendapatannya, Mender melaporkan loss on inventory write-down sebesar 200. Hasil dari 550 dikurang 750. Sebuah penyimpangan dari biaya digunakan karena persediaan tidak harus dilaporkan pada jumlah lebih tinggi dari realisasi yang diharapkan dari penjualan atau penggunaan. Selain itu, perusahaan seperti Mender harus membebankan hilangnya utilitas terhadap pendapatan pada periode di masa kerugian terjadi, bukan dalam periode penjualan. Karena itu, perusahaan melakukan persediaan mereka pada nilai relasi yang lebih rendah dari biaya atau bersih nilai atau tadi LCNRV pada setiap tanggal laporannya. Di sini seperti yang ditunjukkan, perusahaan menghargai inventaris di LCNRV ini mengestimasikan realisasi bersih berdasarkan bukti yang paling andal dari jumlah persediaan dapat direalisasi. Diharapkan harga jual, ekspektasi biaya penyelesaian, dan ekspektasi biaya untuk menjual. Di sini Jin Peng Food menghitung persediaan di LCNRV. Sebagaimana ditunjukkan, nilai inventaris akhirnya sebesar 384.000 sama dengan jumlah RCNRV untuk masing-masing inventaris. Yang berarti Jinpeng Food ini menerapkan aturan LCNRV ini untuk setiap jenis individu makanannya. Next, di sini ada metode penerapan. Dalam ilustrasi tadi, kami asumsikan bahwa perusahaan menerapkan aturan LCNRV ini untuk masing-masing tiap jenis makanannya. Namun perusahaan dapat menerapkan aturan ini ke grup item serupa yang terkait atau tetap persediaan, kayak misalnya dalam industri tekstil
Terkadang tidak mungkin untuk menentukan harga jual setiap tekstil secara individual. Dan oleh karena itu, penilaian nilai bersih yang dapat direalisasikan pada semua tekstil mungkin perlu dilakukan, yang akan digunakan untuk memproduksi pakaian untuk musim tertentu. Jika sebuah perusahaan mengikuti pendekatan item yang serupa atau terkait, atau persediaan total dan menentukan LCRV-nya, maka kenaikan harga pasar cenderung mengimbangi penurunan harga pasar. Di sini terus metode penerapannya itu dalam kebanyakan situasi perusahaan menetapkan harga presiden berdasarkan item demi item. Lalu aturan pajak di beberapa negara mengharuskan perusahaan menggunakan basis item individual. Kemudian pendekatan individual item ini memberikan penilaian terendah untuk tujuan laporan posisi keuangan. Dan metode harus diterapkan secara konsisten dari satu periode ke periode lainnya. Nah, di sini ada contohnya Ricardo SPA, HPP sebelum penyesuaian ke NRV presiden 108, presiden akhirnya 82.000, maka presiden akhirnya 70.000. Terus di jurnal ketika kehilangan metode itu rugi akibat penurunan NRV 12.000, inventarisnya 12.000 hasil dari 82 kurang 70. Dan kalau menurut HPP method berarti HPP pada inventaris bisa bebas gitu. Ini merekam harusnya ini kalian mencatat record lucu lagi. Di sini berarti laporan posisi keuangannya kehilangan metode. Kehilangan metode itu mungkin metode penghapusan kali ya. Nih. Ya sih, ya kan? Write off metodenya itu inventarisnya 70.000. Terus prabayarnya 20.000, piutangnya 350.000 dan cash-nya 100.000, maka total asetnya 540. Tadinya inventarisnya 82. Nah, terus jadi 70 karena 12.000-nya udah hilang dihapus. Kita mencatat nilai realisasi bersih, bukan biaya. Salah satu dari dua metode dapat digunakan untuk mencatat efek pendapatan dari penilaian persediaan pada nilai neto yang direalisasikan. Salah satu metode ini yang disebut sebagai metode harga penjualan mendebit biaya barang yang dijual untuk penilaian nilai persediaan realisasi bersih. Akibatnya, perusahaan tidak melaporkan kerugian dalam laporan laba rugi karena HPP sudah termasuk jumlah kerugian. Metode kedua disebut sebagai metode kerugian karena mendebit akun kerugian untuk penghapusan persediaan ke nilai realisasi bersih. Nah, ini. Di sini nih kalau misalnya HPP itu dia 120, kalau penghapusan 108. Nih karena dia penghapusan berarti dia itu di ruginya ada 12.000. Sebenarnya sama aja sih hasilnya, kayak kalau pakai penghapusan dia jadi dua kali gitu mencatatnya. Kalau pakai HPP dia sekali karena dia udah termasuk apa namanya, pada HPP itu juga 12.000-nya udah include di sini.
Oke, next, penggunaan tunjangan. Alih-alih mengkredit akun inventaris untuk penyelesaian NRV, perusahaan pada umumnya menggunakan akun penyisihan yang sering disebut sebagai penyisihan untuk mengurangi persediaan untuk nilai realisasi bersih. Seperti misalnya dengan menggunakan akun penyisihan dengan metode kerugian, maka Ricardo SPA ini membuat entry untuk mencatat penurunan persediaan ke realisasi bersih. Berarti ini rugi karena penurunan 12.000, penyisihan 12.000, maka jurnalnya inventory cost 82.000 dikurang allowance-nya 12.000, maka inventory at material realizable value-nya 70.000. Nah, ini buat kapal posisi keuangan, maka aset lancarnya ini 170.000, tunjangnya 82 dikurang 12 untuk allowance, maka inventarisnya 70.000. Sisanya menyesuaikan. Next. Double. Tadi kok kayak diem gitu, aku takut. Saya kamu melotot. Mil, tadi kita mulai jam berapa? Kita ke pemulihan dalam kehilangan persediaan atau kerugian. Tadi itu yang barang-barang barang-barang catat. Pada periode setelah penurunan nilai, maka kondisi ekonomi dapat berubah sedemikian rupa sehingga laba bersih nilai realisasi persediaan yang sebelumnya dicatat mungkin lebih besar daripada biayanya. Atau mungkin ada yang merupakan bukti jelas dari peningkatan nilai realisasi bersih. Dalam situasi ini, jumlah write-down dibalik dengan pembalikan terbatas pada jumlah write-down awal. Melanjutkan contoh Ricardo tadi, diasumsikan bahwa pada periode berikutnya kondisi pasar berubah sehingga nilai realisasi bersihnya meningkat menjadi 74.000. Berarti dia tadi kan 70.000, kan jadi 74, berarti naik sebesar 4.000 kan. Sebagai hasilnya hanya dibutuhkan 8.000 dalam tunjangan. Ricardo membuat entry-nya sebagai bisa untuk mengurangi inventaris menjadi NRV-nya 4.000 dan pemulihan kerugiannya 4.000. Hasil dari 74.000 dikurang 70.000. Nah, akun penyisihan ini kemudian disesuaikan pada periode berikutnya sehingga presiden dilaporkan di LCNRV-nya sebagai seperti berikut. Next, ada evaluasi aturan KPK atau LCNRV. Mengalami beberapa kekurangan konseptual. 1. Perusahaan mengakui penurunan nilai aset dan beban pada periode terjadinya kerugian utilitas, bukan pada periode penjualan. Yang kedua, penerapan aturan tersebut mengakibatkan inkonsistensi karena perusahaan dapat menilai persediaan pada biaya dalam 1 tahun dan pada nilai realisasi bersih pada tahun berikutnya. Ini yang ketiga itu aturan LCNRV ini menilai persediaan dalam melakukan posisi keuangan secara konservatif, tetapi pengaruhnya terhadap laporan laba rugi mungkin konservatif atau tidak. Laba bersih untuk tahun di mana perusahaan menanggung kerugian pasti lebih rendah. Laba bersih periode berikutnya mungkin lebih tinggi dari biasanya jika penurunan harga jual diharapkan tidak terjadi. Ya. Di sini ada contoh soalnya. Remarks as
memproduksi meja kontrak 2019 berlaku hingga November 2019. Kontrak 2020 berlaku mulai 1 Desember 2019. Dari 31 Desember 2019, meja sudah jadi. Ini mejanya ada A, B, C, D. Harga jual katalognya meja A 450, meja B 480, meja C 900, dan meja D 1050. Biaya FIFO-nya yang terdaftar inventaris pada 31 Desember 47, 45, 43, 90. Perkiraan biaya untuk menyelesaikan 50, 110, 210. Dan harga jualnya 500, 900, 900, dan 1.200. Berapa jumlah 4 meja harus muncul dalam setiap persediaan? Nah, ini jawabannya. Aku capek banget. Jadi, maka nilai realisasi bersihnya 450. Lebih rendah biaya atau NAV-nya. Tuh, ini sama semua kecuali si meja D. Nah, kita akan jelaskan formula. Selanjutnya kita ke dasar penilaian atau basis penilaian. Jadi sebagian besar perusahaan itu dia itu mencatat inventaris di CMRL. Nah, namun ada beberapa situasi di mana perusahaan itu meninggalkan aturan tersebut. Perlakuan seperti itu tuh dapat digunakan dalam situasi ketika biaya itu sudah ditentukan. Jadi barang-barang tersebut mudah dipasarkan dengan harga pasar yang tercantum dan unit produk itu dapat dipertukarkan. Jadi dalam bagian ini akan membahas dua situasi umum di mana nilai yang dapat direalisasikan bersih adalah aturan umum untuk menghargai dari inventaris. Yang itu ada aset pertanian atau agricultural asset yang termasuk dengan aset biologis dan hasil pertanian, sama ada komoditas yang dipegang oleh pialang pedagang atau broker trader. Next ya. Nah, yang pertama di sini ada agricultural inventory atau inventarisasi pertanian. Di bawah IFRS itu tuh pengukuran nilai yang dapat direalisasikan bersih digunakan untuk inventaris ketika inventaris itu terkait dengan aktivitas dari pertanian. Sebelumnya, Cel. Sebelumnya, Cel. Slide sebelumnya. Dengan aktivitas benar. Secara umum, kegiatan pertanian itu menghasilkan dua jenis aset pertanian, yaitu aset biologis sama hasil pertanian pada saat panen. Nah, di sini yang pertama ada aset biologis yang diklasifikasikan sebagai aset non-aktual atau sebagai aset dari tidak lancar. Yang artinya hewan atau tanaman hidup seperti domba, sapi, pohon buah atau tanaman kapas. Nah, hasil pertanian ini merupakan hasil panen dari aset biologi seperti wool dari domba, susu dari sapi perah, terus memetik buah dari pohon buah, atau kapas dari tanaman kapas. Namun akuntansi untuk aset-aset ini adalah sebagai berikut, yaitu aset biologis itu dapat diukur pada pengakuan awal dan pada akhir setiap periode pelaporan pada nilai wajar yang dikurangi biaya untuk menjual atau NRF.
atau nilai yang dapat direlasikan bersih. Terus hasil pertanian yang dipanen dari aset biologis ini nantinya diukur dengan nilai wajar lebih sedikit biaya untuk dijual pada saat setelah panen. Setelah panen nilai bersih hasil pertanian menjadi biaya dan hasil ini dihitung diri dengan investasi yang dijual dalam jalur normal bisnis. Next ya. Nah, sedangkan untuk uh, hasil dari pertanian merupakan produk yang dipanen dari aset biologis yang hmm, hasil pertanian adalah produk yang dipanen dari aset biologis seperti wool dari domba, susu dari sapi perah, buah yang dipetik dari pohon atau kapas dari tanaman yang uh, sebelumnya aku bilang tadi. Terus ini ya, untuk hasil pertanian ini biasanya ini diukur pada nilai wajar yang dikurangi biaya untuk menjual atau NRF pada saat panen. Nah, nanti setelah panen ini, NRF ini nanti menjadi biaya atau cost. Next ya. Jadi, setelah dipanen yang menjadi biaya dan aset ini dihitung menurut dengan investasi yang dijual dalam jalur normal bisnis. Nah, di sini ada akuntansi pertanian di NRF. Di sini ada contohnya diilustrasikan bahwa ada Banproviari memproduksi susu untuk dijual ke pembuatan keju lokal. Nah, jadi perusahaan ini mulai beroperasi pada 1 Januari 2019 dengan membeli 420 ekor sapi perah seharga 460 ribu euro. Jadi satu sapi ini 460, 1000. Betul. Nah, Banprov ini nanti memberikan informasi berikut terkait dengan sapi perah ini. Bisa dilihat di sini kita jurnal carrying value-nya pada 1 Januari. Carrying value ini merupakan nilai pembawa yang diikut pada nilai wajar biaya yang lebih murah untuk dijual atau nilai realizable value, nilai realizable value. Jadi nilai wajar dari memerah susu sapi ini ditentukan berdasarkan harga pasar ternak dengan usia, jenis dan kelayakan genetika yang sama. Di sini kita kasih di jurnal menggunakan harga saat kita membeli sapi yaitu 460. Terus ada change in value dikurang sama yang tadi bilang nih harga pasar dari ternak usianya ya, harga pasar ternak dengan usia, jenis dan sebagainya. Jadi kenaikan dari value, jika penurunan nih. Terus nanti change in carrying value-nya ini 460 dikurang sama perubahannya itu jadi totalnya total dari carrying value-nya ini pada akhir bulan itu 493.800 dolar. Terus untuk milk, nah untuk yang milk harvest during Januari ini susu awalnya itu diikut dengan nilai wajar yang lebih murah untuk dijual atau NRF pada saat memerah susu. Jadi nilai wajar susu ini nantinya ditentukan berdasarkan harga pasar yang ada di daerah setempat gitu. Dan berarti di sini di daerah setempatnya 36.000. Next ya.
Sebagaimana ditunjukkan nilai sebagaimana yang ditunjukkan dari ilustrasi sebelumnya, nilai pembawaan sapi perah ini meningkat selama bulan tersebut. Sebagian perubahan disebabkan oleh perubahan harga pasar atau kurang biaya untuk dijual untuk memerah susu sapi. Perubahan harga pasar juga dapat dipengaruhi oleh pertumbuhan atau peningkatan nilai saat sapi matang dan mengembangkan peningkatan kapasitas susu. Jadi pada saat yang sama ketika sapi dewasa disusui, itu nanti kapasitas susu mereka bisa menurun. Jadi bisa dibilang sebagai penurunan nilai wajar karena panen. Maka dari itu nantinya Bancroft ini nanti membuat entry untuk mencatat perubahan nilai dari sapi perah tersebut. Jadi perubahannya itu jurnalnya aset biologis di debit, kreditnya itu adalah unrealized holding gain or loss atau keuntungan atau kerugian holding yang belum direalisasikan atau pendapatan sebagai kredit. Next ya. Neil, Next ya. next. Oke. Nah, Ih, sebelumnya Cel. ini, apa ini? Yang sebelumnya tadi apa ya? Ini. Nah ya, ini dulu deh. Nah, di sini, nah sebagai hasil dari entry sebelumnya, pernyataan posisi keuangan Bancroft itu nanti melaporkan biological asset menyusui sapi sebagai aset non-aktual dengan nilai wajar lebih murah biayanya untuk dijual. Selain itu, keuntungan dan kerugian yang tidak jelas. Pokoknya saya mencatat perubahan aset biologis tadi, nanti perusahaan ini akan membuat entry ringkasan untuk mencetak susu yang dipanen untuk bulan Januari. Jadi jurnalnya adalah di debit persediaan, kreditnya itu keuntungan atau kerugian holding yang belum direalisasikan. Nah, inventaris susu ini nanti dicatat pada nilai bersih yang dapat direalisasikan pada saat panen dan unrealized holding gain or loss atau keuntungan atau kerugian holding yang belum direalisasikan pendapatan ini diakui dalam pendapatan. Seperti aset biologis, nilai yang dapat direalisasikan bersih itu dianggap paling relevan untuk tujuan penilaian saat panen. Jadi apa yang terjadi dengan persediaan susu yang perusahaan Bancroft ini catat saat memanen susu sapi? Nah, dengan asumsi susu yang dipanen pada bulan Januari ini dijual ke pembuat keju lokal untuk 38.500 euro. Nanti uh, dengan begitu nanti Bancroft ini akan uh, melakukan perjunalan sebagai berikut nih yang di debit uang kas sebesar 3.800, pendapatan penjualan 38.500. Terus di bawahnya harga pokok penjualan 36.000, persediaan susunya 36.000. Nah, oleh karena itu setelah dipanen nilai bersih susu yang dipanen ini nanti menjadi biayanya dan susu tersebut dianggap mirip dengan inventaris lain yang dijual dalam bisnis normal. Ada beberapa
ada beberapa notes dalam hal ini ya. Jadi beberapa hewan atau tumbuhan mungkin tidak dianggap sebagai aset biologis, tetapi akan diklasifikasikan dan dihitung sebagai jenis aset lainnya. Misalnya tokoh hewan peliharaan dapat menyimpan inventaris anjing yang dibeli dari peternakan yang kemudian nantinya dijual. Karena tokoh hewan tidak berkembang, nanti anjing-anjing ini tidak dianggap sebagai aset biologis. Nah, akibatnya anjing-anjing tersebut dicatat sebagai inventaris yang diadakan untuk dijual atau bisa dibilang dicatat di LCNRF. Next, ya. Terus selanjutnya ada broker pedagang komoditas. Nah, broker pedagang komunitas ini yang umumnya mengukur inventaris mereka dengan nilai wajar yang lebih murah biaya untuk menjual. Dengan perubahan nilai realisasi bersih diakui dalam pendapatan pada periode perubahan. Broker pedagang ini membeli atau menjual komoditas seperti jagung, gandum, logam, logam mulia, minyak pemanas, dan sebagainya itu untuk orang lain atau karena mereka sendiri. Nah, tujuan utamanya apa sih? Tujuan utamanya itu untuk memegang inventaris ini. Tujuan utamanya itu adalah untuk menjual komoditas dalam waktu dekat dan menghasilkan keuntungan dari fluktuasi harga. Nah, dengan demikian, nilai yang dapat direalisasikan bersih ini merupakan ukuran yang paling relevan dalam industri karena menunjukkan jumlah yang akan diterima pialang pedagang dari inventaris ini di masa yang akan mendatang. Untuk menilai apakah perusahaan bertindak dalam peran broker trader, ini membutuhkan penilaian. Jadi perusahaan itu harus mempertimbangkan namanya mereka mungkin menyimpan inventaris dan salinan tambahan yang terkait dengan komunitas. Jadi jika ada layanan tambahan yang signifikan seperti distribusi, penyimpanan, atau pengepakan ulang, perusahaan kemungkinan besar tidak bertindak sebagai perantara. Nah, dengan demikian, pengukuran inventaris komoditas ini pada nilai realisasi bersih itu tidak tepat. Nah, next ya. Terus selanjutnya ada nilai penjualan mandiri relatif. Jadi masalah khusus muncul ketika perusahaan itu membeli sekelompok unit yang bervariasi dalam pembelian satu lump sum atau keranjang. Ini disebut dengan pembelian keranjang atau pembelian sekaligus. Nah, sebagai ilustrasi, diasumsikan bahwa Woodland Developers ini membeli tanah seharga 1 juta yang akan dibagi menjadi 400 lot. Kafling ini memiliki ukuran dan bentuk yang berbeda, tetapi secara kasar dapat diurutkan ke dalam 3 kelompok yang dinilai A, B, dan C. Saat Woodland menjual kafling, ia nanti membagi biaya pembelian sebesar 1 juta dolar di antara kafling yang terjual dan kafling yang tersisa. Jadi kita disuruh menghitung harga pokok penjualan dan laba kotornya nih. Next ya. Uh, kan ada kita kelompok diurutkan menjadi 3 kelompok. Di sini ada A, B, dan C. Terus ketika ini menjual lot menghabis ke 1 juta, total kosnya 1 juta. Nah, jadi pada gambar pertama ini, ilustrasi 910 dengan menggunakan jumlah yang diberikan dalam kolom cost per lot. Jadi, outline ini dapat menentukan biaya penjualan lot dan keuntungan kotor seperti yang ditunjukkan pada ilustrasi yang 911 nih. Jadi, inventaris akhirnya nanti adalah 320 ribu dolar. Nah, 320 ribu dolarnya itu dari mana sih? Dari 1 juta dolar ini dikurang sama 680 juta.
cost per cost allocated to lot dikurang sama cost allocated yang lot yang di bawah ini. Uh, Buat lain di sini juga dapat menghitung jumlah inventaris dengan cara lain. Jadi rasio biaya untuk harga jual untuk semua lotnya ini kan 1 juta. Jadi 1 juta ini nanti dibagi sama total sales price-nya yang 2.500.000 atau 40%. Nah, nanti jika total harga jual lot yang dijual adalah 1.700.000, maka biaya lot yang dijual adalah 40% dari 1.700.000 atau sekitar 680.000 dolar. Untuk inventaris slot ini di tangan kemudian 1 juta dikurangi 680, hasilnya adalah 320. Jadi industri secara luas menggunakan metode pada metode ini biasanya digunakan oleh industri minyak bumi karena metode ini merupakan metode penjualan yang relatif mandiri untuk menghargai dengan biaya banyak produk dan produk samping yang diperoleh dari barel minyak mentah. Gitu. Next ya. Terus di sini ada komitmen pembelian atau masalah khusus. Jadi dalam banyak hal ini bisnis itu kelangsungan dalam banyak lini bisnis kelangsungan hidup perusahaan dan profitabilitas itu berkelanjutan bergantung pada memiliki stok barang yang cukup untuk memenuhi permintaan pelanggan. Nah, akibatnya nanti cukup umum bagi perusahaan untuk membuat komitmen pembelian yaitu perjanjian untuk membeli inventaris minggu, bulan, atau bahkan tahun sebelumnya. Nah, umumnya penjualan ini nanti mempertahankan hak atas barang dagangan atau bahan yang tercakup dalam komitmen pembelian. Jadi memang barang-barang tersebut itu mungkin hanya ada sebagai sumber daya alam, sebagai benih yang tidak ditanam atau dalam kondisi penanaman, atau sebagai dari hasil kerja. Nanti biasanya pembeli itu tidak perlu atau pantas membuat entry apapun untuk mencerminkan komitmen pembelian barang yang belum dikirimkan oleh penjual. Nah, nanti pesanan biasa di mana pembelian dan penjualan akan menentukan harga pada saat pengiriman dan yang menjadi subjek pembatalan tidak mewakili aset atau kewajiban kepada pembeli. Oleh karena itu, pembeli tidak perlu mencatat komitmen pembelian tersebut atau melaporkannya dalam laporan keuangan. Namun, apa yang terjadi kalau misalnya jika seorang pembeli itu masuk ke dalam kontrak pembelian yang tidak dapat dibatalkan secara resmi, kalau misalnya seperti itu, berarti pembeli ini tidak mengakui aset atau kewajiban pada tanggal awal karena kontrak merupakan eksekusi di alam. Jadi tidak ada pihak yang memenuhi bagian dari kontrak. Namun, jika material, pembeli ini harus mengungkapkan rincian kontrak tersebut dalam catatan laporan keuangannya. Jika harga kontrak tersebut lebih besar dari harga pasar dan pembeli mengharapkan bahwa kerugian akan terjadi ketika pembelian dilakukan, jadi pembeli ini harus mengakui kewajiban dan kerugian yang sesuai pada periode penurunan harga tersebut terjadi. Nah, seperti aku bilang sebelumnya, jadi kalau misalnya harga kontrak itu lebih besar dari harga pasar, dan pembeli itu mengharapkan bahwa kerugian akan terjadi, pembeli itu harus mengakui liabilitas dan kerugian terkait pada periode selama penurunan harga pasar tersebut terjadi. Nah, untuk tadi ini ya. Oke. Nah, untuk mengilustrasikan masalah tersebut,
Di sini ada ilustrasi dari APS Paper AG ini menandatangani kontrak penebangan kayu yang akan dilaksanakan pada tahun 2020 dengan harga 10 juta. Dan di sini diasumsikan lebih lanjut bahwa harga pasar dari hak tebang kayu ini pada 31 Desember 2019 turun menjadi 7 juta. Jadi perusahaan APS nantinya akan membuat entry sebagai berikut, yaitu di debit keuntungan atau kerugian holding yang belum terrealisasikan sebesar 3 juta, yaitu selisih dari 10 juta dikurang sama penurunan harganya ini 7 juta, jadi 3 juta. Terus ada kewajiban komitmen kreditnya, ada kewajiban komitmen pembelian 3 juta. Jadi untuk keuntungan atau kerugian holding yang belum direalisasikan ini sebagai biaya dan kerugian lain dalam proses laba rugi, dan untuk kewajiban komitmen ini nantinya ada di kewajiban lancar yang ada di neraca. Jadi nanti Apres ini akan melaporkan kerugian Oriozet Holding dalam laporan pendapatan dengan pendapatan dan biaya lain, dan karena kontrak akan dilaksanakan dalam tahun anggaran berikutnya. Jadi Apres akan melaporkan kewajiban komitmen pembelian yang disebut sebagai ketentuan ini di bagian kewajiban saat ini tentang pernyataan posisi keuangan. Jadi ketika Apres menebang kayu dengan biaya 10 juta, itu akan membuat entry debit pembelian sebesar 7 juta, terus ada kewajiban komitmennya 3 juta, terus uang tunainya adalah 10 juta. Nanti hasil komitmen pembelian ini nantinya disumsikan bahwa Apres ini nantinya diizinkan untuk mengurangi harga kontraknya, dan oleh karena itu komitmennya sebesar 1 juta. Nanti jurnalnya adalah debit kewajiban komitmen sebesar 1 juta, dan kredit adalah keuntungan atau kerugian holding yang belum direalisasikan. Jadi jika harga pasar pada saat Apres memotong kayu lebih dari 2 juta, 2 juta euro di bawah harga kontrak, maka Apres ini nanti harus mengakui kerugian tambahan dalam periode memotong dan mencatat pembelian LC. Terus selanjutnya akan dijelaskan oleh Rahel. Ya, jadi yang ketiga itu ada metode laba kotor untuk memperkirakan persediaan. Di sini itu kita belajar untuk menentukan persediaan akhir dengan menerapkan metode laba kotor. Coba next nih, selanjutnya. Balik aja deh. Jadi perusahaan itu mengambil persediaan fisik untuk memverifikasi keakuratan catatan persediaan virtual, atau jika tidak ada catatan maka untuk mendapatkan jumlah persediaan. Kadang-kadang mengambil persediaan fisik tidak mudah ya, tidak praktis. Jadi dalam kasus seperti itu mungkin perusahaan menggunakan tindakan pengganti untuk persediaan di persediaan dari tangan. Dalam hal tersebut, maka salah satu metode pengganti untuk memverifikasi atau menentukan jumlah persediaan adalah laba kotor dengan metode atau disebut juga dengan margin kotor. Lalu auditor secara luas akan menggunakan metode ini di situasi di mana mereka hanya membutuhkan perkiraan inventaris perusahaan atau misi laporan. Perusahaan juga menggunakan metode ini ketika terjadinya kebakaran atau
terjadinya malapetaka lainnya yang menghancurkan persediaan atau catatan persediaan. Metode laba kotor ini bergantung pada tiga asumsi yaitu persediaan awal ditambah pembelian sama dengan jumlah barang yang harus diperlukan. Yang kedua, barang yang tidak dijual harus ada di tangan. Dan yang ketiga, penjualan dikurangi biaya perolehan, dikurangi dari jumlah persediaan awal, ditambah pembelian persediaan akhir yang sama. Next, ada soalnya di sini situs SI memiliki persediaan awal sebesar 660.000 dan pembelian sebesar 200.000. Pembelian biaya. Pembelian berdasarkan biaya. Penjualan dengan harga jual berjumlah 280. Situs menerapkan metode laba kotor seperti ilustrasi berikut. Di sini beginning inventory-nya 60.000 ditambah purchase, maka goods available-nya 260. Kemudian ada sales-nya 280. Dikurangi dengan gross profit bisa 30% dari 280. Maka sales at cost-nya 196. Approximate inventory-nya hasil pengurangan dari 260 dari goods available dikurang sales. Jadi 64.000. Next. Ya. Perhitungan persentase laba kotor. Dalam kebanyakan situasi, persentase laba kotor dinyatakan sebagai persentase dari harga jual. Di ilustrasi sebelumnya itu, menggunakan 30% laba kotor dari penjualan. Laba kotor pada harga jual adalah metode umum untuk mengutip laba karena beberapa alasan. Misalnya, kebanyakan perusahaan menyatakan barang secara eceran, bukan berdasarkan biaya. Yang kedua, laba yang dikutip dari harga jual adalah lebih rendah dari satu berdasarkan biaya. Tarif yang lebih rendah ini memberikan kesan yang tidak baik kepada konsumen. Dan yang ketiga, laba kotor berdasarkan harga jual tidak boleh melebihi 100%. Dalam case ini, laba kotor diberikan, tapi bagaimana situs mendapatkan angka tersebut kan? Nah, untuk melihat cara menghitung persentase laba kotor, maka sebuah retail berharga 15 euro dan dijual sebagai harga 20 euro, maka laba kotor 5 euro asal selisihnya. Terus, maka markup ini adalah 1/4 atau 25% dari retail dan 1/3 atau 33,5% dari biaya. Berarti markup retailnya markup per retail sama dengan persentase laba kotor. Kalau markup per cost berarti 5/15. Nah, meskipun perusahaan biasanya menghitung laba kotor berdasarkan harga jual, perusahaan juga harus memahami perhitungan dasar antara markup atas biaya dan markup atas penjualan harga. Ini contohnya, gross profit on selling price-nya, percentage markup on cost, per 100% tambah percentage markup on cost. Yang kedua, percentage markup on cost itu gross profit on selling price per 100% dikurang gross profit on selling price. And next meal. Nah, apa nih? Ya, masukin aja deh. Nah, apa sih kerugian utama dari metode kotor? Salah satu kelemahannya yaitu memberikan perkiraan. Akibatnya,
perusahaan harus melakukan inventaris fisik untuk memverifikasi inventarisnya. Yang kedua, metode perusahaan harus melakukan yang kedua, metode laborator ini menggunakan persentase dari masa lampau dalam menentukan markup. Meskipun masa lampau sering memberikan jawaban masa depan, tapi tingkat saat ini uh, itu lebih sesuai. Perhatikan bahwa setiap kali fluktuasi yang signifikan terjadi, perusahaan harus menyesuaikan persentase sebagaimana pentingnya. Dan yang ketiga, perusahaan harus berhati-hati dalam menerapkan blanket gross tingkat keuntungan. Seringkali sebuah toko atau departemen menangani barang dengan sangat bervariasi tingkat laboratornya. Dalam situasi ini, perusahaan mungkin perlu menerapkan laborator metode berdasarkan subbagian. Ini barang dagangan atau berdasarkan dasar serupa yang mengklasifikasikan barang dagangan menurut laborator masing-masing. Metode laborator ini biasanya tidak dapat diterima untuk tujuan pelaporan keuangan karena hanya memberikan perkiraan. IFRS ini membutuhkan inventaris fisik sebagai verifikasi tambahan inventaris yang ditujukan untuk dalam sebuah catatan. Dapat diperhatikan juga bahwa metode laborator akan mengikuti persediaan dengan cermat jika menggunakan FIFO atau average karena bergantung pada catatan sejarah. Ini kamu ya, Mil? Selanjutnya, di sini kita akan membahas mengenai metode inventaris dari retail. Jadi, akuntansi inventaris dalam operasi retail ini menghadirkan beberapa tantangan. Jadi, retail dengan jenis inventaris tertentu dapat menggunakan metode identifikasi spesifik ini untuk menghargai inventaris dari mereka. Jadi pendekatan seperti ini tuh masuk akal ketika pengecer itu memegang unit inventaris individu yang signifikan seperti mobil, piano, atau mantel bulu. Namun, kalau misalnya untuk perusahaan yang bervolume tinggi dan supermarket yang memiliki berbagai jenis barang dagangan seperti Carrefour ini, dia ini akan sulit untuk menentukan biaya setiap penjualan. Jadi kayak memasukkan kode biaya pada tiket, mengubah kode untuk menentukan penjualan nilai barang dagang, mengalokasikan biaya seperti transportasi, dan sebagainya. Nah, dengan itu alternatifnya adalah dengan menyusun inventaris dengan harga eceran. Mengubah jadi pengecer. Jadi bagi kebanyakan pengecer ada pola yang dapat diamati antara biaya dan harga. Nanti pengecer ini kemudian dapat menggunakan formula itu untuk mengubah harga ecerannya nanti menjadi biaya. Nah, metode ini disebut sebagai metode inventaris retail. Hal ini mengharuskan si pengecer ini mencatat dari total biaya dan nilai eceran barang yang dibeli, terus total biaya dan nilai eceran barang yang tersedia untuk dijual, dan penjualan untuk periode tersebut. Nah, penggunaan metode inventaris retail ini sangat umum misalnya untuk contohnya, salah satu contohnya untuk Carrefour atau juga kayak Walmart juga. Nah, di sini ada versi yang berbeda dari metode inventaris retail, yaitu ada metode konversional sama metode biaya. Terlepas dari versi mana yang digunakan perusahaan, otoritas pajak
Berbagai asosiasi retail dan profesi akuntansi semuanya menggunakan sanksi metode inventaris retail. Nah, keuntungannya apa sih pakai metode ini? Keuntungannya adalah perusahaan ini bisa memperkirakan saldo inventaris tanpa hitungan fisik. Jadi metode ini cukup berguna untuk setiap jenis laporan sementara karena laporan tersebut biasanya membutuhkan ukuran inventaris yang cukup cepat dan dapat diandalkan. Selain itu juga penyedia penyedia asuransi itu sering menggunakan metode retail ini untuk memperkirakan kerugian akibat dari kebakaran, banjir, atau jenis korban lainnya. Jadi metode ini juga bertindak sebagai perangkat kontrol karena perusahaan itu harus menjelaskan perbedaan antara hasil metode retail dan hasil hitungan fisiknya pada akhir tahun. Dan nanti akhirnya metode ini mempercepat jumlah inventaris fisik pada akhir tahun. Kru yang mengambil inventaris fisik hanya perlu mencatat harga eceran dari setiap item. Jadi para kru tidak perlu mencari biaya tagihan masing-masing dari suatu barang. Sehingga metode ini tuh kayak cukup menghemat waktu gitu deh. Nah, di sini ada ilustrasi. Ada gambaran di sini. Jadi data berikut di sini berkaitan dengan satu departemen untuk bulan Oktober untuk Q Ltd yang disiapkan jadwal mengirim persediaan syarat yang menggunakan metode konvensional atau biaya. Jadi di sini ada persediaan pada 1 Oktober 520.000. Gini ya. Terus untuk metode konvensional ini nanti dia uh, nah, metode konvensional ini dilihat dari penurunan harga bersihnya, yaitu di sini dia 36.000. Nah, 30. Jadi barang yang tersedia untuk dijual nanti dikurang dari penurunan dari harga, terus dikurang juga kemudian kerusakan-kerusakan yang hmm, 67%-an ya. Nah, nanti untuk cari persediaan akhirnya, ini nanti persenan dari penurunan harga ini dikali sama 96.000 ya. Dikali sama 96.500 400. Nanti persediaan akhirnya adalah 64.588. Terus untuk metode biaya di sini dia pengenalan harganya di atas markup bersih. Kalau untuk konvensional dia tuh di bawah markup bersih. Jadi untuk ecerannya adalah 67,49%. Nanti untuk persediaan akhirnya seperti biasa, seperti sebelumnya, yaitu 96.400 dikali sama 67,49%. Terus selanjutnya di sini ada item khusus atau barang khusus yang berhubungan dengan metode retail. Metode inventaris retail ini menjadi lebih
Metode inventaris retail ini menjadi lebih rumit ketika kita ini mempertimbangkan barang seperti barang masuk, pengembalian pembelian, dan tunjangan serta diskon pembelian. Jadi dalam metode ini, maka memperlaku barang sebagai berikut, yaitu biaya pengiriman yang merupakan bagian dari biaya pembelian, terus ada eh, pembelian atau retur pembelian yang bisa dianggap sebagai pengurangan harga baik itu pada biaya maupun retail, terus ada diskon pembelian dan pemotongan harga yang bisa dianggap sebagai pengurangan biaya pembelian. Nah, nanti perlakuan terhadap barang yang mempengaruhi kolom biaya pendekatan inventaris retail mengikuti perhitungan biaya barang yang tersedia untuk dijual. Jadi hal ini perlu diperhatikan bahwa penjualan dan tunjangan ini dianggap sebagai penyesuaian yang tepat untuk penjualan kotor. Namun ketika penjualan tercatat kotor, perusahaan itu tidak mengakui diskon penjualan. Nah, untuk menyesuaikan akun diskon penjualan dalam situasi seperti tersebut akan memberikan angka inventaris akhir pada retail yang akan dinilai berlebihan. Selain itu juga jumlah item khusus ini memerlukan analisis yang cermat, yaitu di sini ada transfer in atau transfer masuk dari departemen lain dilaporkan dengan cara yang sama seperti pembelian dari perusahaan luar. Terus adanya kekurangan biasa atau normal seperti kerusakan, pencurian, penyusutan, di sini harus mengurangi kolom retail karena barang-barang tersebut itu tidak lagi tersedia untuk dijual atau tidak layak untuk dijual kembali. Jadi biaya tersebut di sini tercermin dari harga jual karena sejumlah kekurangan tertentu dianggap normal dalam usaha retail. Nah, akibatnya perusahaan itu tidak mempertimbangkan jumlah ini dalam menghitung presentasi biaya ke pensiun. Sebaliknya, untuk mengakhiri inventaris di retail, mereka ini nantinya menunjukkan kekurangan biasa ini sebagai pengurangan yang mirip dengan penjualan. Terus ada juga nih kekurangan yang tidak normal atau abnormal. Nah, di sisi lain, dipotong dari kedua kolom biaya dari retail dan dilaporkan sebagai jumlah inventaris khusus atau sebagai kerugian, untuk melakukan sebaliknya mendistorsi rasio biaya ke retail yang melebih-lebihkan inventaris akhir. Terus juga yang terakhir di sini ada diskon karyawan. Ini diberikan kepada karyawan untuk mendorong loyalitas, kinerja yang lebih baik, dan sebagainya. Ini artinya dia dipotong dari kolom retail dengan cara yang sama seperti penjualan. Jadi diskon ini tidak boleh dipertimbangkan dalam presentasi biaya kepensiunan karena tidak mencerminkan perubahan harga jual secara keseluruhan. Nah, di sini ada ilustrasi mengenai retail konvensional untuk item khusus. Jadinya bisa dilihat di sini terdapat purchase return, purchase return. Ini ada retur pembelian, terus ada abnormal shortage atau kekurangan yang tidak normal, terus ini ada sales return, employee discount, sama normal and shortage. Normal shortage. Nanti untuk nyari cost rasionya itu pakai yang total cost yang udah dikurang sama purchase sama abnormal juga. Ini 28.900 dibagi sama yang bagian retailnya nih 65.800 yang udah dikurangi sama return sama abnormal shortage-nya. Totalnya jadi 43,9%. Terus untuk nyari ending inventory-nya pada LCFRFP ini 43,9%, persentase tadi dikali sama 27.200. Ini hasil dari net tahun. Sekarang adalah 11.940,80. Ini kayaknya valuasi perusahaan.
Iya benar. Evaluasi perusahaan. Jadi departemen store lokal biasanya menggunakan metode inventaris detail untuk alasan sebagai berikut, yaitu untuk mengizinkan perhitungan laba bersih tanpa penghitungan fisik persediaan, tindakan pengendalian dalam menentukan kekurangan persediaan, mengatur jumlah barang dagang yang ada, sama informasi asuransi. Jadi salah satu ciri dari metode inventaris detail adalah bahwa metode ini memiliki efek rata-rata pada tingkat keuntungan kotor yang bervariasi. Nah, hal ini dapat terjadi masalah ketika perusahaan nantinya menerapkan metode untuk seluruh bisnis di mana tingkat keuntungan kotor ini bervariasi di antara departemen. Jadi tidak ada tunjangan untuk kemungkinan distorsi hasil karena perbedaan tersebut. Nah, perusahaan memperbaiki metode retail dalam kondisi seperti itu dengan menghitung inventaris secara terpisah oleh departemen atau oleh kelas barang dagang dengan keuntungan kotor yang sama. Selain itu, keandalan metode ini juga mengasumsikan bahwa distribusi barang dalam inventaris mirip dengan campuran dalam total barang yang tersedia untuk dijual. Terus di sini ada yang terakhir mengenai presentasi dan analisis. Jadi kita akan membahas mengenai penyajian persediaan atau presentasi penyediaan. Jadi, standar akuntansi ini memerlukan pengungkapan laporan keuangan dari item-item berikut yang terkait dengan inventaris, yaitu ada kebijakan akuntansi yang diadopsi dalam pengukuran inventaris termasuk rumus biaya yang digunakan, atau rata-rata berat CFIFO. Yang kedua, jumlah total inventaris dan jumlah klasifikasi inventaris yang kayak barang dagang, persediaan produksi, dan baku, pekerjaan sedang berlangsung, dan barang yang selesai. Yang ketiga, ini jumlah inventaris yang dibawa dengan nilai wajar lebih murah untuk dijual. 4. Jumlah inventaris yang diakui sebagai biaya selama periode. Maksudnya jumlah persen tersebut diakui sebagai beban selama periode tersebut. Yang kelima, jumlah setiap penulis inventaris yang diakui sebagai pengeluaran pada periode tersebut. Dan jumlah setiap pembalikan penulisan akan diakui sebagai pengurangan pada periode tersebut. Terus keadaan atau peristiwa yang menyebabkan pembalikan pengeluaran nilai tersedia, dan yang terakhir jumlah tersedia yang dijadikan jaminan atas kewajiban jika ada. Yang terakhir di sini ada analisis dari persediaan. Jumlah inventaris yang dibawa perusahaan dapat memiliki konsekuensi ekonomi yang signifikan. Nah, akibatnya perusahaan itu harus mengelola inventaris. Tapi manajemen inventaris adalah pedang bermata dua. Hal ini membutuhkan perhatian konstan, di mana di satu sisi manajemen ini akan menyediakan berbagai macam dan jumlah barang yang besar dengan melakukan pelanggan akan mendapat pilihan terbaik. Namun kebijakan ini seperti dapat menimbulkan biaya angkut yang berlebih, misalnya investasi, penyimpanan, asuransi, pajak, kecelakaan, dan kerusakan. Namun di sisi lain, tingkat inventaris yang rendah menyebabkan stok itu habis, penjualan yang hilang, dan pelanggan tidak puas. Dan menggunakan rasio keuangan, itu membantu perusahaan untuk memetakan jalur tengah antara kedua. Baik, ini rasio umum yang digunakan oleh manajemen dan operasi tingkat inventaris adalah perputaran inventaris atau inventory turnover dan ukuran terkait atau rata-rata hari untuk menjual inventaris. Perputaran persediaan inventory turnover atau inventory turnover ini mengukur jumlah kali rata-rata perusahaan menjual inventaris selama periode tersebut. Hal ini dia nanti mengukur likuiditas inventaris. Nah, untuk menghitung perputaran inventaris bagi biaya barang yang dijual oleh inventaris rata-rata ada selama periode tersebut. Terus yang terakhir di sini ada hari rata-rata. Ada hari rata-rata untuk menjual inventaris. Jadi varian rasio perputaran inventaris merupakan hari rata-rata untuk menjual inventaris. Supaya ini mewakili jumlah rata-rata penjual dari hari di mana perusahaan itu memiliki inventaris di tangan. Kapan perputaran itu ya dilakukan. Terus selanjutnya
ada soal bab 8. Di sini kita akan membahas soal bab 8. Pertama ada P82 atau problem 2. Di sini soalnya Dimitri Company merupakan produsen alat-alat kecil memberikan informasi yaitu tentang akuntansi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember. Di sini ada inventory pada akhir Desember itu 1.520.000, terus ada account payable-nya pada akhir tahun sebesar 1.200.000, terus net sale-nya 8.150.000. Terus informasi tambahan yang pertama, ini informasi dari hitungan fisik, ada alat yang hitung pelanggan FB titik dengan kerja 31 Desember. Gitu. Kita langsung ke jawabannya saja untuk mempersingkat waktu. Kita lihat dulu nih soal instruksinya. Instruksinya kita menggunakan format siapkan jadwal penyesuaian per 31 Desember 2022 ke jumlah awal percatatan akuntansi Dimitri menunjukkan secara terpisah jika transaksi akan tidak dilakukan pada awalnya jumlah akan sampai masuk non. Nah di sini nih kalau misalnya tadi yang dibilang kalau misalnya transaksi akan tidak berpengaruh pada awalnya jumlah yang ditampilkan maka akan non. Di sini ada yang pertama, di sini banyak non-non. Di sini pada 30 yang pertama 31.000 dolar alat hidup pemuatan disertakan dengan benar dalam hitungan fisik. Penjual tidak boleh dicatat sampai barang diambil oleh pembawa umum. Oleh karena itu tidak ada penyesuaian untuk inventaris, tapi penjual harus dikurangi dengan harga tagihan sebesar 40 juta. Yang kedua, 76.000 dolar barang dalam perjalanan dari vendor ke Dimitri dikirimkan FB jadi pengiriman pada 29 Desember. Judul ini diserahkan kepada pembeli segera setelah barang dikirim ke kapal induk umum ketika dijual FOB titik pengiriman. Nah, dengan begitu barang tersebut dimasukkan dengan benar dalam inventaris Dimitri dan rekening yang harus dibayar pada akhir Desember. Baik inventaris maupun rekening yang harus dibayar itu harus ditingkatkan sebesar 76.000 dolar. Yang ketiga, inventaris ini proses kerja yang dikirimkan ke prosesor luar adalah properti Dimitri yang harus disertakan dalam inventaris akhir. Karena inventaris ini tidak ada di pabrik pada saat menghitung fisik. Jadi paham inventaris ini harus ditingkatkan sebesar 30.000 dolar. Yang keempat, alat seharga 32 dolar ini nanti tercatat sebagai penjualan 47 pada tahun lalu. Namun barang-barang ini dikembalikan oleh pelanggan pada tanggal 30 sehingga penjualan bersih 2000 dikurangi dengan pengembalian 47 juga 32 ditambahkan ke kolom inventaris karena barang-barang tidak masuk dalam hitungan fisik. Jadi inventaris 32, net salesnya 47 minus karena pengembalian. Terus yang kelima 26.000 dolar alat Dimitri yang dikirim ke tujuan pelanggan FBB masih dimiliki oleh Dimitri pada saat dalam perjalanan karena juga tidak menyampaikan barang tersebut sampai diterima oleh pembeli. Karena itu 26 dolarnya harus ditambahkan ke kolom inventaris tidak perlu menyelesaikan iklan penjualan karena penjualan dicatat dengan benar pada tahun 2023 ketika barang minimal barang yang keenam barang yang diterima dari vendor pukul 13.00 tanggal akhir Desember ini diserahkan dalam inventaris akhir karena tetapi tidak disertakan dalam tahun fisik. Oleh karena itu 27.000 dolar ini harus ditambahkan ke kolom inventaris. Tidak ada penyesuaian dari rekening yang harus dibayar karena tagihan masuk akhir tahun rekening yang harus dibayar. Terus yang 56 barang yang diterima itu pada tanggal 26 Desember disertakan dengan benar dalam hitungan fisik inventaris sebesar 56.000 dolar harus ditambahkan ke rekening yang terutang karena tagihan tidak dicatat dalam saldo pada akhir tahun yang akun yang terutang. Yang terakhir sama dari biaya pengiriman itu 8 juta 8.000 sehubungan dengan barang yang diserahkan dengan benar dalam inventaris sebesar akhir
pada akhir tahun 2022, $4 ini harus ditambahkan ke kolom inventaris. Jadi sisa debit 4.000-nya nanti harus dicermin dari biaya barang yang dijual. Nanti $8.000 ini penuh harus ditambahkan ke rekening yang dapat dibayarkan ketika kewajiban tidak dicatat. Terus ada problem keempat, sini kita menghitung persediaan tanggal 30 Desember, terus mencatat persediaan perpetual yang simpan dalam dolar. Pertama, kita mencatat persediaan menggunakan FIFO. Terus yang B-nya biasanya dihitung untuk setiap penarikan. Jadi jawabannya ini. Jadi yang B, biaya asumsi dihitung untuk setiap penarikan. Pertama, kita identifikasi spesifik. Jumlah inventaris akan sama dengan bagian dari A, yaitu 1.800.000 ya, bukan 900. Terus untuk first in first out-nya 900 kali. Inventaris akan sama dengan jumlah seperti pada bagian A, yaitu 2.000. Nah, yang ketiga, kita masukin aja nih ke worksheet-nya. Gitu. Terus yang problem 6, ini instruksinya harga pokok penjualan dengan asumsi loh menggunakan sebuah sistem peraga kalian biaya FIFO. Setelah gaji sistem gaji kalian biaya rata-rata bertambah, sistem peraga kalian biaya rata-rata bergerak. Yang A, sistem periode aliran FIFO kayak gini, periode FIFO. Nah, beginning inventory sama purchase ditambah initial kita beginning ditambah purchase, terus nanti available for sale ini nanti kurang sama sale, hasilnya goods on hand sebesar 1.300. Dan buat nyari kredit FIFO-nya nanti 1.000 dikali 12, 2.000 dikali 18, 700 dikali 23, sama dengan 1.700. Yang B, perpetual sama seperti periode, yaitu 87. Nanti untuk perpetual FIFO dia itu sama kayak periodiknya si FIFO ini, jadi hasilnya 87.100. Terus yang C ini di periodik weighted average, rata-rata metode periodik. Jadi nanti 1.000 dikali 12 ini sama kayak yang di atas, cuman ini 3.000 bukan 1.700. 3.000 dikali 23, 69.000. Totalnya 117 dibagi sama 6.000. Dan sama 6.000, 19.050. Terus 19,50 dikali sama 4.700. Hasilnya ya 91.950 euro. Dan untuk nyari D-nya di sini double moving average bisa dilihat seperti yang ada di PPT ini. Selanjutnya akan dibacakan oleh Rahel. Nah, ada soal L8.2 di sini biaya yang dapat disediakan. Dalam audit perusahaan Garza, Anda menentukan bahwa inventaris fisik pada tanggal 31 Desember 2022 menunjukkan barang dagangan dengan biaya sebesar 441.000 sedia pada tanggal tersebut. Anda juga menemukan yang berikut ini item yang dikeluarkan dari 41. Pertama ada barang 91.000 yang disimpan oleh Garza secara konsinyasi. Kemudian merchandise harga 33.000. Lalu merchandise harga 46.000 yang dikirimkan oleh Garza FOB pengiriman tanggal 29. Terus merchandise harga 73.000 dikirimkan oleh standar FOB tujuan 30 Desember 2022 dan diterima Garza pada 4 Januari.
ada merchandise harga yang tersebut dikirim oleh vendor FOB shipping point 31 Desember dan diterima oleh Garja pada 5 Januari 2023. Di sini kita disuruh membuat di sini kita disuruh membuat laporan untuk menghitung jumlah yang akan muncul di laporan posisi keuangan. Mil, next mil, please. Nah, di sini itu tadi karena ada merchandise itu, maka dia ditambah. Jadi inventory akhirnya itu ada 525.000. Barang yang ditahan sebesar 61.000 tidak dimiliki oleh Garza dan dikecualikan dengan benar. Barang-barang yang dikirim ke pelanggan sebesar 46.000 dengan FOB shipping point itu dikecualikan dari inventaris karena hak untuk barang tersebut dilewatkan ketika mereka meninggalkan penjual atau Garza dan karenanya penjual dan biaya terkait barang yang dijual harus dicatat pada tahun 2022. Dan barang yang diangkut dari vendor sebesar 33.000 dengan FOB shipping point dikecualikan juga dari inventaris karena hak atas barang tidak diserahkan secara langsung kepada Gaza sampai pembeli customer dari Gaza itu menerimanya. Next mail. Lalu ini ada 8.4. Di sini itu kita disuruh buat jurnal umum koreksi. Di sini ada faktor senilai 8.100 diterima dan dimasukkan 2 Januari 2003. Laporan penerimaan menunjukkan bahwa bahan-bahan tersebut diterima 28 Desember. Yang ketiga, ada bahan seharga 7.000 dikembalikan ke pemasok. Terus ada bahan seharga 28.000 dikirimkan tapi tidak dicatat. Yang keempat, faktor sebesar 7.500 diterima dan dimasukkan 30 Desember. Laporan penerima menunjukkan bahwa materi diterima 4 Januari dan bill of lading menunjukkan bahwa mereka dikirim 2 Januari. Dan yang terakhir ada bahan seharga 9.800 diterima pada 30 Desember tapi tidak di entry. Oke, maka jawabannya next meal. Ini ada raw material inventory 8.100 pada account payable karena dia bayar secara kredit kalau pakai faktur. Nomor 2 itu no adjustment, nggak dicatat no entry. Yang ketiga ada raw material inventory pada account payable lagi, ada account payable pada raw material dibalik, dan ada raw material pada account payable. Next meal. Soal terakhir 8.8 di sini disuruh mengantri periode status perpetual. Diasumsikan GPWOS menggunakan sistem periodik depan jurnal yang dibuat untuk entry. Hitungan laba kota menggunakan sistem periodik diasumsikan menggunakan sistem abadi. Hitungan laba kota menggunakan sistem perpetual. Maka ini nih jumlah transaksi ini transaksinya, maka jurnalnya next meal di sini inventorinya itu 12.000 dikurang 10%-nya dari 12.000, maka 10.800 inventory pada account payable. Terus tanggal 4 account payable pada inventory. Tanggal 13 Februarinya account payable pada inventory pada cash. Yang B-nya purchase-nya itu 12.000 dikurang 10% dari 12.000 sebetulnya juga ada account payable. Account payable-nya
3.000 dikurang 3.000 kali 10%. Lalu ada purchase returns and allowance-nya. Terus yang 13 Februari akan payable pada purchase discount pada cash. Dan yang terakhir ada purchase price list 11.000, lalu dikurang trade discount-nya 10%, 200, berarti price on which cash discount base-nya 10.800. Lalu dikurangi lagi dengan cash discount-nya 3%. Maka net price-nya 10.176. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Gimana ya? Aduh. Atas nih.